Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua.
Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana.
Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aksi saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong.
Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing.
Thread Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana.
Atas hal itu, kuasa hukum Peggy, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu.
Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut,
Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat.
Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Deddy Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Deddy Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah.
Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong.
Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aksi saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede.
ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina.
Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede,
ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan,
Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya.
Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut.
Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya,
ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia,
tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya,
ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Sakatatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Sakatatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi.
Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang.
Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB,
ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016.
Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong.
Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan.
Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana. Padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana. Padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam.
Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu.
Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya,
Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga air menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya.
tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya,
Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina.
Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Deddy Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Deddy Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung, mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung, mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya,
Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui,
Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Peggy, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Peggy, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana,
Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa.
Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina.
ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi,
adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina,
ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Deddy Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Deddy Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah.
Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep. Sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong.
Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aksi saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede.
ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina.
Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede,
ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aksi saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan,
Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya.
Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut.
Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya,
ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia,
tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya,
ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi.
Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang.
Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB,
ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016.
Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong.
Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan.
Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam.
Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu.
Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya,
Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga air menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya.
tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya,
Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Sakatatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK Sakatatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina.
Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya,
Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui,
Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni Ibtu Rudiana,
Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Thread Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa.
Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Sakatatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Sakatatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina.
ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi,
adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina,
ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah.
Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong.
Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aksi saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede,
ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Sakatatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Sakatatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina.
Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Deddy Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Deddy Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede,
ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aksi saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar, setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan,
Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan AF dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan AF dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya.
Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut.
Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya.
ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia,
tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya,
ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi.
Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui,
Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB,
ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016.
Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong.
Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan.
Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam.
Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus. Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep. Sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana.
Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Peggy, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelasnya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana,
Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Peggy, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Peggy, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota.
Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Thread Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana.
Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Peggy, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat.
Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi,
terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Sakatatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Sakatatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina,
ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aksi saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah.
Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep. Sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong.
Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aksi saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede.
ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Sakatatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Sakatatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina.
Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Deddy Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Deddy Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede,
ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aksi saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan
Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya.
Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut.
Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya.
ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aksi saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia,
tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya,
ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi.
Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap.
Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai.
Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius.
Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang.
Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB,
ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik. Ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Sakatatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi. Ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Tret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016.
Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali